Siro, penak Pak. Luar. Awas. Di luar, turun bawah aja. Turun bawah. Oke, cukup di sini. Oke. Jangan terlalu dekat deh. Ya, agak jauh. Oke, apa yang mau Anda ketahui? Ceritakan mengenai pemeriksaan tadi, Pak. Saya mulai diperiksa jam setengah 12 malam sampai jam 5 pagi dengan mendapat kira-kira 30 pertanyaan mengenai keterlibatan saya dalam rapat-rapat maupun pembuatan komunike yang semuanya saya jawab dengan lancar dan terus terang bahwa saya tidak terlibat dalam rapat-rapat, melainkan saya memang menandatangani komunike yang bersangkutan karena memang sesuai dengan hati nurani saya. Nah, ketika dikejar mengapa saya tidak setuju dengan MPR yang sekarang, ya saya katakan saja bahwa MPR sekarang mulai dari undang-undangnya pemilu, susduk, partai dan Golkar tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Demikian juga ketika diminta keterangan tentang MPRS yang dimaksud, saya katakan bahwa tahun 67 atau 66, Orde Baru pernah juga melakukan perubahan yang seperti yang kita inginkan. Pada waktu itu Soeharto juga merombak MPR dengan mengganti orang-orang yang pro Soekarno dengan orang-orang yang pro Soeharto, termasuk angkatan 66 seperti Kosmas, Akbar Tanjung dan lain sebagainya itu kan diangkat untuk melakukan reformasi. Nah, kalau pada waktu itu bisa, kenapa sekarang kita malah dianggap makar begitu? Nah, karena itu reformasi MPRS yang kita maksud juga sama dengan waktu itu, artinya golongan-golongan yang tidak sepakat seluruhnya dengan pemerintah ini juga bisa diangkat sebagai anggota MPRS, seperti ya katakanlah tokoh-tokoh Ciganjur dan kemudian tokoh-tokoh partai baru dan orang-orang seperti yang sekarang ini melakukan reformasi yaitu tokoh-tokoh mahasiswa. Kenapa tidak diangkat menjadi anggota MPRS? Dan MPRS ini membuat sebuah presidium. Kami tidak menumbangkan pemerintah Habibie. Kalau presidium ini mau dipimpin Habibie, silahkan saja. Dipimpin Wiranto, silahkan saja. Tapi tolong di dalam pemerintahan ini juga dimasukkan tokoh-tokoh yang didukung rakyat tapi tidak pernah dianggap oleh pemerintah. Nah, kalau hal yang demikian ini dianggap makar, ya silahkan saja. Tolong buktikan dasar-dasar hukumnya, bukti-buktinya dan lain sebagainya. Kami semua tegar untuk menghadapi tuduhan ini. Dan saya kira pihak polisi pun tidak berani gegabah. Sebab dengan ancaman hukuman 15 tahun atau seumur hidup, seharusnya kan kami tidak bisa bebas seperti ini. Paling tidak kami harus ditahan. Tapi polisi sendiri kan ragu untuk menerapkan tuduhan bahwa kami melakukan makar, begitu. Kira-kira di balik penangkapan ini ada apa sebenarnya, Pak? Oh ya, jelas kebingungan dan ketakutan dari orang-orang yang sedang berkuasa ini. Satu, yang kedua adalah nampaknya ingin mengalihkan perhatian terhadap tanggung jawab penembakan kasus Atmajaya supaya masyarakat tidak menuntut-nuntut ke sana dan menganggap kamilah yang bersalah, memprovokasi mereka. Dan yang ketiga juga melempar tanggung jawab terhadap pemeriksaan Presiden Soeharto, mantan Presiden Soeharto. Kan justru ini yang harus dilakukan dulu karena ada amanat dari TAP MPR. Kenapa justru kami yang dikejar-kejar dulu dan bukannya Pak Harto yang kasusnya sudah lama dituntut oleh rakyat, begitu kan? Sebenarnya siapa sih yang buat komunike itu secara formal? Seperti yang saya jawabkan pada Mabes Polri, saya tidak pernah ikut, tapi karena komunike itu isinya sesuai dengan yang saya inginkan dan sesuai dengan perjuangan mahasiswa, saya bersedia untuk ikut menandatangani. Saya hanya hadir pada saat konferensi pers atas undangan beberapa teman seperti Mas Edi Swasono dan lain-lain. Apa ada kemungkinan diperiksa lagi? Ya, hari Rabu kami akan diperiksa lagi sebagai tambahan pemeriksaan hari ini. Statusnya apa, Pak? Statusnya tetap tersangka. Kami ada dua pilihan, apakah kami mau dicekal secara resmi melalui peraturan, atau kami bersedia menandatangani bahwa kalau kami akan keluar negeri, kami 3 hari sebelumnya memberitahukan kepada Mabes Polri. Buat saya nggak ada masalah, wong saya memang tidak punya duit untuk keluar negeri kan. Kalau dicekal kan malah kelihatan jago gitu ya. Oke. Selamat malam, terima kasih.
niat dan kehendak untuk mengganti pemerintahan yang baru, yang lama. Tidak ada. Itu hanya minta perubahan dan perbaikan. Jadi komunike itu diarahkan, hasil komunike itu bisa menggerakkan massa, terutama mahasiswa untuk menduduki gedung DPR. Itu arah dari penyidikan. Padahal komunike itu diterbitkan, dipublikasikan pada saat mahasiswa sudah bergerak semuanya. Jadi kan nggak ada kaitan. Ya jelas nggak terkait. Hanya mendukung gerakan mahasiswa, betul. Tapi bukan untuk pemicu supaya mahasiswa itu bergerak, bukan. Ini dibalik. Belum. Waktu itu sidang istimewa sudah selesai tanggal 13. Iya. Tanggal 13 itu. Tanggal 12 ditandatangan, tanggal 13 kan baru dipublikasikan. Kalau tanggal 12 itu kan nggak bisa dong dikatakan, wong itu belum dipublikasikan kok. Nah dipublikasinya kan tanggal 13 itu jam 11 siang. Mungkin karena ada kemiripan dari tuntutan mahasiswa. Ya memang sejalan. Dan itu mendukung gerakan mahasiswa dan menambah apa yang belum disampaikan kepada rakyat tentang putusan yang di Ciganjur itu. Kesepakatan Ciganjur, jadi penajaman lah atas pernyataan Ciganjur itu. Itu. Karena komunikasinya atau Jam 11 malam tanggal 12. 11 malam ya. Kemudian produk dari Orde Baru juga. Lalu bagaimana kita mau melaksanakan pemilu pada saat yang merancang undang-undang pemilu dan lain sebagainya, undang-undang politik, itu adalah orang-orang Orde Baru, orang-orang yang kita tolak ya setahun yang lalu oleh gerakan mahasiswa dan reformasi. Ya, jadi mestinya perlu ada parlemen transisi. Nah, ketika saya membaca di situ tidak terlihat adanya hal mengenai masalah parlemen transisi itu, saya pikir ini pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran usang ya, yang meskipun mungkin juga bisa diterima oleh sebagian masyarakat. Saya ingin jangan kemudian masalah makar dakwaan pajar kedatangan Mas Bintang di tengah-tengah mahasiswa itu apa sih? Well, saya menempatkan diri saya segala macam tujuan makar. Saya anggap ini suatu risiko politik. Oh ya begini ya. Merdeka. Lagi Mas. Naik juga. Merdeka. Saya siap ditangkap lagi. Bahwa perjuangan mahasiswa belum selesai, perjuangan menumbangkan Orde Baru belum selesai. Dan oleh karena itu kita semua berjuang bersama-sama mahasiswa. Kamu ngerti Bapak capek nggak sih? Mau dibentuk MPR reformasi? Ya MPR reformasi jadi kita menghendaki bahwa MPR itu merubah diri, membersihkan diri daripada kroni-kroni KKN dan sebagainya. Nanti mereka kalau bisa menentukan presidium, ya. Tapi MPR DPR harus membersihkan diri dulu, ya. Pak, jadi waktu tanda tangan sudah tersedia Pak ya? Apa? Waktu tanda tangan itu sudah jadi. Oh belum. Itu lagi kita ngobrol. Nah. Pemberatasannya Pak Hidayat. Saya enggak tahu apakah itu Pak Hidayat, saya enggak kenal Tapi dia. pada prinsipnya Bapak setuju dengan isinya ya? Iya. Karena saya menganggap itu sebagai kritik dan jalan keluar dari
kesulitan yang kita hadapi. Bapak kan bekas Pangkostrat. Oh, kalau memang kategori makar itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Kalau bisa dikategorikan ke Bapak makar, itu kan perlawanan atau semacam kudeta terhadap pemerintah kan makar? Ya itu yang makar ya bukan ini maksudnya, ini tidak ada maksud untuk makar. Ya. Dan saya yakin orang yang hadir pada waktu di hotel saya tidak punya masa kayak Sukmawati. Masa siapa yang dia punya? Ya. Dan sebagainya. Jadi ini adalah hanya kritik. Berarti tuduhan makar tidak rasional ya Pak ya? Tuduhan makar itu berarti tidak rasional Pak ya? Enggak, menurut saya enggak. Tapi itu kan terjemahan dari pemerintah Habibie ke Wiranto Pak untuk memeriksa Bapak itu yang instruksi. Saya enggak tahu, mungkin. Apa sih Pak sebetulnya dengan pemeriksaan ini Pak? Bapak supaya diperiksa untuk apa Pak? Menakuti saya. Bapak takut nggak Pak? Kenapa mesti ditanya? Ketika itu bagus. Karena sudah siap belum jadi tersangka Pak. Seandainya dijadikan tersangka. Siapa? Pokoknya terserah mereka. Saya disangka tersangka atau tidak. Jadi Bapak menolak dituduh dekat dengan mahasiswa Pak ya? Atau Bukan saya menolak dekat dengan mahasiswa, saya dekat dengan mahasiswa. Tapi saya tidak bisa mengatur mahasiswa. Maaf saya. Bapak masih akan diperiksa lagi Pak? Tadi pernyataannya akan diperiksa lagi kan Pak ya? Enggak masih kita hari Rebo. Hari Rebo lagi Jam ya. berapa kira-kira Pak? Jam 10. Jadi ngelawan terus Pak ya? Iya. Selamat berjuang Pak. Selamat tuh. Berjuang Pak. Oke, selamat Pak. Terus. Mari Pak. Selamat ya Pak. Oke, Ut. Besok ya. Hari Rebo lagi jam 10 Pak. Jam 10 lagi. Besok. Oke. Tapi ada kemungkinan bisa jadi saksi juga jadinya. Oh gitu. Sekarang ini apa deh? Tersangka. Sekarang tersangka. Oke. Apa? Belum. Itu dirumuskan bersama-sama. Ya semua ikut merumuskan ya. Hah? Apa? Ya panggilannya tersangka. Nah, semua juga setahu saya begitu. Terus kapan lagi diperiksa? Saya tidak tahu ya. Sudah. Mana tadi? Yang saya cari. Jelas Pak Edi menyangka Apa? Yo terang. Masa mau makar? Punya apa saya mau makar? Ya. Oke. Nah. Mobil Pak Edi. Mobil saya di sini. Surat penangkapan. Tunggu ya. Bang ya. Enggak, kalau Dikenakan sama nggak Pak? Mana tadi? Sopirnya mana saya tadi? rasa sama. Le. Kendaraan Pak Edi. Mana tadi ada yang mau ngambil apa? Pak Edi. Roti sisa yang untuk mahasiswa masih tertinggal di sini. Roti reformasi. Siapa nih Pak? Ya. Ya untuk siapa aja? Untuk wartawan nggak boleh. Makasih ya. Pak Edi, Rabu jam berapa Pak Edi? Apa? Rabu jam berapa nih? Belum jelas. Saya Rabu memberi kuliah soalnya. Ya. Apa? Jam berapa kuliah? Saya kuliah sampai jam 1. Ya. Jadi kalau saya harus datang ke sini ya mungkin setelah jam 1. Tapi maju terus Pak ya? Apa? Maju terus. Anda mendukung nggak? Oh, Terima kasih ya. ikutin lelucon terus. Apa? Itu udah saya tulis di terbit ini hari. Ya, oke, makasih. Terima kasih ya. Nah, nanti kita kontak-kontak. Oke, thank you. Ya Pak ya? Pak Edi menganggap ini sebagai sesuatu yang serius apa lelucon aja? Pemerintah menganggap serius
ya tentu saya harus menanggapi secara serius. Tetapi tadi saya mengatakan, ya masyarakat memang bisa ambil nafas toh. Biasanya hanya melihat kengerian Banyuwangi, lalu ada... Apa yang akan dilakukan Pak Edi selanjutnya? Saya belum tahu. Ya, pokoknya kita reformis ya, jalan terus. Iya, Pak. Ya, makasih. Istirahat dulu, Ya. Pak Edi. Satu pertanyaan. Makasih. Perkara kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara 7, 146, 160, dan 173 KUHP sehubungan dengan laporan polisi tanggal 13 November 1994. Alah, dah. Jadi ada tadi itu bukti-bukti yang diajukan itu yang saya lihat fotokopi saja, nggak ada bukti misalnya ada senjata bambu runcing atau ada senjata tajam, itu nggak ada. Jadi kan dari apa Pak, bisa dijelaskan Pak? Wah, fotokopi macam-macam tadi itu, tapi itu semua fotokopi. Sedangkan unsur untuk suatu makar itu kan harus ada dengan kekerasan. Nah, itu unsur kekerasan nggak ada. Itu. Oh, pertemuan nggak bisa dijelaskan ini pertemuan yang 12 November di Said itu. Wah, itu nanti aja lah. Berarti Mas, sebetulnya apa sih yang menjadi target mereka? Target mereka tanyakan aja sama yang tuh, yang dari arah pertanyaan itu kan tahu. Yang berkembang nggak ada, makanya ini sudah selesai. Bagaimana dari arah pertanyaan mereka itu? Arah pertanyaannya semua baik. Ada pemanggilan kedua ketiga nggak Pak? Saya belum tahu, tapi dianggap tadi sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai berarti ini ada kesalahan status pemanggilan ya? Ada rencana untuk Wah, itu tanyakan saja pada. Dari pihak Bapak sendiri ada. Enggak, kita ini berterima kasih kepada Polri yang telah melakukan penyidikan dengan tertib dan baik. Nggak menilai ini suatu pencemaran nama baik Pak Supa sendiri sebagai pemanggilan ini? Ya, ini sebagai dipanggil kita, sebetulnya bukan dipanggil, kita itu diundang. Melalui saya sebagai penasihat hukumnya diundang kita datang dengan itikat baik. Tapi suratnya kan surat penangkapan jadi keluarga. Ya itu surat begitu, tapi nggak pernah sampai kepada saudara Sukma. Saksi apa tersangka atau? Tak jelas itu. Dari awalnya tersangka Pak ya Pak? Ya itu tanya aja, tapi kita belum pernah melihat itu. Jadi Bapak juga nggak melihat ini surat Enggak, pencemaran saya ini diberitahu oleh Polri ada undangan, oleh karena itu saya hadapkan dan kita sudah menghadapkan. Sampai sekarang pun nggak ada rencana untuk balik seandainya ini salah. Masih banyak soal-soal lain yang lebih penting. Tapi kan ini menyangkut pencemaran nama baik. Ya, tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada soal ini. Banyak soal-soal kenegaraan lain yang penting. Ini soal kecil untuk masalah ini. Lalu soal hasil SI yang baru-baru ini. SI. Soal SI tadi tidak ditanyakan di situ. Tidak ditanyakan dalam pemeriksaan. Enggak. Jadi paling banyak pertanyaannya soal apa nih Pak? Ya soal di hotel Said aja. Makan malam. Pertemuan yang ini. Komunike itu. Nah, itu diundang situ. Pada tanggal 13-nya apa 12-nya Pak? 12-nya. 12 November. Jadi sudah ada bentuk formulasi komunikasinya di situ. Iya, itu tadi kan sudah diterangkan di sana. Ini jadi jangan diulang-ulang di sini lah. Ya, saya kira cukup ya Mas ya. Ya. Ada statement Pak tentang ini Pak, pemanggilan ini Pak. Udah keliangan aku. Lagi pusing udah pagi jam 10. Mobilnya di sini. Mobilnya gimana? Jadi kantor pengacara dari TPDI. Nanti saya pikirkan dulu. Oke. Saya bisa hubungi dari mana? Apa? Hubungi dari mana nanti? Aku Mbak. Sudah mana suratnya? Oh. Oh, di depan pasnya Mbak.
lagi baik. Jam 9 pagi ya?